This video we are going to learn about protists. Nah, kemarin kita udah belajar mengenai kelompok Monera. Sekarang kita akan belajar mengenai protista. Sebelumnya, kita akan mengetahui dulu ciri-ciri dari protista itu sendiri. Oke. Ciri-cirinya sini ya, kita tulis di sini. Ciri-ciri yang pertama, nah, mostly single cell atau biasanya kita sebut dengan unicellular atau selnya tunggal ya, bersel tunggal. Lalu ciri-ciri yang lain adalah eukariot. Apa itu eukariot? Eukariot adalah berarti selnya memiliki membran inti atau core membran. Nah, yang ketiga itu biasanya ada yang heterotrof ya. Ada juga yang autotrof. Oke, kita lihat dulu. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai heterotrof dan autotrof. Untuk heterotrof artinya apa ya? Oke, dilihat dari ini ya, hetero, auto. Hetero berarti mendapatkan makanan dari lingkungannya. Oke, jadi tidak bisa memproduksi makanannya sendiri. Kalau autotrof itu bisa memproduksi makanannya sendiri. Oke. Nah, untuk reproduksinya ada yang seksual. Berarti kalau seksual itu harus ada fertilisasi atau combining genes of the parents ya. Jadi harus ada jantan dan betinanya. Lalu ada yang aseksual. Biasanya itu kayak splitting, membelah diri ya. Nah, untuk menghasilkan identical offspring atau keturunan yang mirip gitu ya. Nah, di sini protista itu ada yang animal like, ada juga yang plant like ya. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, as I told you before that protista itu dibagi menjadi dua ya. Protist itu ada yang animal like, ada juga yang plant like. Oke, kita ke animal like dulu ya. Nah, animal like, protist yang mirip dengan hewan itu biasanya kita sebut dengan protozoa ya. Nah, karena ini mirip animals, maka pasti dia akan bergerak ya. Bergerak menggunakan apa? Pasti menggunakan alat gerak. Nah, di sini protozoa ini mempunyai beberapa alat gerak. Oke, kita tulis di sini ya. Alat gerak.
Yang pertama itu ada yang namanya flagella. Apa itu flagella? Flagella looks like whips gitu ya. Jadi kalau bentuknya itu misalkan ini ada seperti ini, nah nanti di belakangnya kayak seperti ada buntutnya ya. Nah, bulu cambuk namanya ya. Nah, seperti ini bentukannya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, contohnya protozoa yang bergerak menggunakan flagella ini adalah Euglena. Euglena ya, can move around using this flagellum. Oke. Yang kedua itu ada tiny hairs, we called as cilia. Tiny hairs. Nah, tiny hairs bentuknya seperti apa? Bentuknya itu kurang lebih seperti ini. Jadi, all over the body there are a tiny hairs to help the protozoa move around ya. Nah, protozoa yang move by using cilia itu adalah Paramecium. Nah, Paramecium. Oke. Nah, ini contohnya. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya Pseudopodia. Nah, Pseudopodia atau kita sebutnya false feet ya, atau kaki semu. Nah, maksudnya kaki semu atau itu kayak gimana sih? Nah, misalkan ini ada sebuah protozoa. Nah, jika dia ingin bergerak misalkan dari tempat A ini ke tempat B ini, nah, dia akan berjalan seperti ini. Nanti dia akan mengeluarkan kaki semuanya sehingga dia bisa berpindah ke B ini gitu ya. Contohnya adalah amuba. Oke. Nah, itu untuk protozoa. Nah, bagaimana dengan protist plant-like ya? Protist yang mirip tumbuhan gitu. Nah, pakai warna hijau. Nah, ya, jadi yang plant-like itu sini ya. Biasanya kita sebut dengan algae. Nah, ya, algae. Nah, untuk protista mirip tumbuhan itu ciri-cirinya bisa membuat makanannya sendiri atau autotrof. Nah, ya. Nah, they are classified according to the type of pigment or color. Biasanya ditentukan oleh warna-warnanya. Yang pertama itu biasanya ada brown algae. Nah, lalu ada green algae, ada red algae. Nah biasanya ini tuh maksudnya plant-like itu bukan berarti dia punya batang atau punya akar, daun, tapi bentukannya itu seperti menyerupai tumbuhan gitu ya. Biasanya they can be small seaweeds. Tahu seaweeds ya? Rumput laut. Oke, biasanya rumput laut gimana nih gambarnya? Gini kan? Ya, rumput
laut seperti itulah ya. Atau giant kelps. Nah, dan mereka produce their own food ya, seperti tumbuhan juga. Nah, itu untuk protists, animal like and plant like.